Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil qail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha. A'udzubillahi min dzalika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-qadim wallahu ma'al 'abdi ma dhanna bi amma ba'd. Ashabul fadilah, para habaib yang selalu kita muliakan dengan iringan doa, mudah-mudahan beliau panjang umur. Al-Maqsus Murabbi hadil Jamaah Khadimul Ummah. Allahumma stajibi Allah. Saya tidak bisa sebut satu-satu karena banyak dan waktunya sudah malam. Jatah saya tadi sedikit katanya Prof begitu. Yang sangat saya hormati juga keluarga besar Stikes, beliaunya Bapak Dr. Haji Tayyubi Haryanto SEFM selaku tuan rumah, guru besar kita panjenenganipun Bapak Romo Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprayuga yang barusan saja menyampaikan panjang lebar sehingga saya sudah kehabisan judul. Para alim ulama, para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu yang sangat cintai, maksusan ya hadil ummah kullu jamaah riyadul jannah ya Rabb. Hadza abdu kullu ya Allah, isma' du'ana wa taqabbal hajatana wa yassir jami'a umurana, istajib ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pertama Pak Mujahid panjatkan syukur. Agak sedikit lama Riyadul Jannah lupa dengan Mujahid. Coba tak kaplok. Kalau tadi beliaunya Romo Kiai Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo sebagai wakil pengganti dari Pak Hasyim. Beliau wakil, saya malah ganjelnya. Saya tadi malam baru ditelepon Prof. Pak Mujahid kebetulan yang terima istri saya. Kok agak lama saya kira curiga. So kurang ngajar di punang bojoku. Ngerti nek bojoku ayu disuwi-suwi. Masya Allah. Saya ada acara di Lawang. Saya bilang wah tidak bisa ini kalau mendadak begini. Ya sudah coba saya usahakan alhamdulillah dari bisa. Singkat, simpel, tidak usah banyak-banyak. Ingin doa mustajabah? Ingin doa dikabulkan? Semua keinginan diijabahi? Doa kuncinya ada satu. Kalau beliau ada satu, saya juga ada satu. Begini. Napa sing panjenengan berdoa? Duit. Bangga. Masuk Stikes tidak bayar bangga. Kalau saya bangga yang bayar daripada yang tidak bayar. Sing gak bayar berarti gak duit. Sing iso bayar berarti duit goblok kayak itu. Oh gak bayar tambah seneng itu gak melarat sampean itu. Masya Allah. Ngeten. Kalau ingin doa itu mandi mesti ditompo. Asal satu diberes. Ngono wong donga niku ngeten. Wetenge luwe, bengi iki luwe napa? Luwe. Ya rasane dhewe. Ngam tambah ya luwe wong aku dhewe ya luwe kan apa-apa.
Donga nang langit Mas. Gusti nyuwun sarapan. Sarapan jaluk nang langit. Wong waras apa wong gendeng? Wong waras apa wong gendeng? Wong gendeng apa wong waras? Minta makan dan yang Gusti nyuwun sarapan. Modon Mas sarapan. Modon. Nyabrang laut, kanok kapal, kanok perahu, kanok gedek. Terus ya apa? Nanti pangeran, lah apa bingung-bingung. Cekur. Lah guyu. Cekur. Cekur. Lagi wong waras apa wong gendeng? Ya saya muni gendeng itu gendeng. Cekur laut Mas. Apa yang terjadi? Banyune minggir. Banyune minggir Mas. Ana wong kobong gak tambah gosong tambah ganteng. Guyu kabeh. Panjenengan kula critani ngeten iki percaya napa mboten? Lha niki Quran lho. Niki Quran. Nek guyu karo ceritaku berarti ngenyek Quran. Sapa jaluk sarapan nang langit? Nabi Isa alaihissalam waktu ditantang umat. Isa, aja gedap terus nabimu. Pangeran gak ketok. Wah sopo? Jajal. Jalurno panganan. Awa-awaan gak mangan pirang-pirang dina. Nabi Isa ndonga Mas. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Gusti, panjenengan doakan panganan saking langit. Langsung Jibril diperintah. Modern. Lah apa? Ningali TV. Ono Jibril ndelok TV aku ngaca. Lah apa kan, Brit? Joda Akbar. Apa? Jalaluddin ngamuk. Apa? Rukoyani muring-muring terus. Saya muduna. Jogono panganan terus warga. Langsung Mas, malaikat Jibril berangkat yang malaikat Ridwan. Pan, apa Brit? Aku dikon bos. Tahu, jogono panganan kayak mati sah. Tahu. Ya saya terserah kono diwul ya kena. Modern Mas, panganan teko langit modern aja. Dimakan. Ini Quran. Siapa nyabrang laut tanpa kapal? Nah, mulai mengerti. Gendengnya mulai waras. Sapa kobong tambah ngadeg. Lah terus dulurku kabeh iki butuh apa? Njalukan duit. Gusti. Lah temenan aja guyu. Lah temenan. Gusti. Sik talah. Wong kiai ini durung ngomong dhisik. Duit temenan Mas. Temenan. Semua doa Anda akan diterima dan diijabai oleh Allah karena janji Allah sendiri, uji budak wa tedai. Tak kabulno sapa wong sing njaluk nang. Kuncine situ. Asal kita dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Aku dekat dengan orang. Kalau dia dekat dengan Allah, jaminan. Sing iso cedhek iku dudu awake Mas. Kalau kita ingin doa kita mustajabah yang harus kita dekatkan. Saya tadi sudah saya sampaikan sama Prof nanti kalau saya ceramah cari kecer-kecerannya Prof bahasa dia saya teruskan hati kuncinya. Ya Mas, ada syariat itu syariat dohir, ada syariat batin. Yang syariat dohir berkisar pada dunia syariat. Yang fisik kita studi di stikes, belajar, ngapalkan Quran dan sebagainya dan lain sebagainya. Ini sebatas pada fisik. Batin itu harus juga dididik. Sebab batin ini yang bisa usul dengan Allah bukan fisik. Sing iso kontak nang Allah itu batin Mas. Duduk fisik. Maka batinnya pun harus juga beribadah. Maka ada syariat batin. Maka yang jelas hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Pada prinsip inti syariat agama adalah sholat. Betul.
As-sholatu ya doa, sembahyang itu untuk bermohon kepada Allah. Hidup memberikan fasilitas kita, waladhi jalal makfil ardi jami'an. Akhirnya tak cepat noya, lalu kau ini gak ngerti percuma. Allah itu menciptakan segala-galanya dibahas untuk manusia. Pakai. Manusia dilengkapi dengan panca indera otak, silakan dipakai alat memori ilmu. Sekolah nak sarjana S1, S2, nek perlu S1 tremos rampek kayak nutek mau jadi dokter sampai jadi profesor. Oke, itu fisik. Hati Anda yang belum harus ngibahnya. Maka betul kalau Stikes akan mengadakan pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan agama. Yang disebut oleh Prof tadi adalah pondok. Itu mengeseimbangkan antara syariat dohir dengan syariat batin. Sebab dasar ibadah itu batin, mas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki garapan batin. Yakin terhadap kekuasaan Allah yang gaib, yang tidak rasional dan tidak ilmiah menurut syariat fisik. Tapi bisa diilmiahkan. Permohonan kita kepada Allah akan dijabahi oleh Allah apapun yang Anda minta. Allah itu qadirun ala kulli syai'. Semua bisa. Gak ono pangeran sing gak iso, mas. Kabeh iso. Jalu orono beres. Beres wis. Kalau kita bisa kontak dengan Allah, batin kita sudah kita tata dengan bagus, bisa wusul dengan Allah, diterima oleh satelit Tuhan. Tangan dingin Allah menerima getaran Anda, disampaikan kepada siapa yang Anda tuju. Mulanya doa, tidak peduli di mana tempatnya. Saudara punya saudara di Amerika, doa tengok gini, sambung mas. Karena doa itu langsung ke satelit. Satelit itu adalah Allah, dipancarkan ke Amerika. Baru Anda bisa disampaikan, nyampe. Nah ini kalau dirasionalkan, masuk. Kita mengerti, kita paham. Maka hati inilah mas yang bisa mendekat kepada Allah. Maka hati harus ditata. Kalau syariat dohir, ya sudah kita semua mengerti. Sudah, tidak usah kita bahas. Sekarang syariat batin. Syariat batin harus dinaikkan. Dinaikkan, tadi Prof mengatakan hati itu harus disuceni, betul. Itu tahap awal. Sering beristighfar, bertobat kepada Allah untuk membersihkan. Sampai Nabi Muhammad itu maksum. Dijaga malaikat, tidak mungkin melakukan dosa, tapi tobat kakinya sampai bengkak. Ini perlunya batinnya biar wusul dengan Allah. Maka batin ini ditata dengan ilmu syariat. Nanti batin itu akan naik masuk ke alam malakut, ditata dengan ilmu toreko. Ilmu toreko ini mengangkat derajatnya batin masuk ke alam malakut. Kalau sudah di alam malakut, batin ditata dengan ilmu makrifat, naik ke alam jabarut. Kalau sudah duduk di alam jabarut, ditata dengan ilmu hakikat, naik ke alam lahut, alam kurban, alam kedekatan dengan Allah. Nah ini derajatnya orang-orang yang mulia di sana, mas. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajabah, tingkatkan batin kita naik ke atas. Jangan berhenti di bawah, ya sampai mati tidak akan bosul. Ini naikkan. Makanya ada orang-orang yang tingkatan makrifatnya tinggi. Ya. Satu contoh. Tadi baru saja kita omong-omong di kantor beliau beserta Prof Iman. Saya cerita, satu saat saya dengan Gus Dur ceramah di Mbah Mangli. Saya pamit sama Gus Dur, mas, aku tak nyun pamit soalnya keburu nang Semarang terus nang Solo tiga. Gus Dur bilang apa? Dudek aku dewi di Jakarta selalu repot bareng enek. Ini Mas Dur ngarep aku butuh tak tuntun. Begitu tak tuntun, berhadapan dengan Mbah Mangli, tangan tengen ketemu tangan kiwa Mbah Mangli kusuk-kusuk sirai Gus Dur. Apa yang didawukan Mbah Mangli? Presiden, sabar, ngati-ngati. Aku mak debut. Gus Dur yang ora kita. Mripati mboten ketika. Ditungakno dadi presiden. Secara nalar otak, mas, wis tangeh lamun. Tapi saya yakin beliau akan jadi presiden. Kenapa? Karena Mbah Mangli yang bicara.
Mbah Mangli ki wong sapa? Wong karomah, wong alamah, marifatnya sudah tinggi, sudah masuk ke dunia hakikat, alamnya alam kurba, alam lahir. Oh, pasti jadi. Begitu selesai, saya jabatan tangan dengan Mbah Mangli. Mbah Mangli menengah. Senasib. Ya akhirnya nang Riyadul Jannah kudanan ono ngarep dhewe. Sing mburi malah gak kudanan, sing ngarep kiai ini malah kudanan. Ya soalnya gak ditungano Mbah Mangli mangko. Begitu selesai, berjalan kira-kira 8 bulan, Indonesia pilihan presiden, naik betul. Yang terpilih Gus Dur dengan Bu Mega. Wong loro iki negara mumet. Sapa sing ditadekno presiden? Gus Dur dadekno presiden ganten gak ketok. Lah nek Bu Mega dadekno presiden, Gus Dur dadi wakil, sing nisore ki gedhe. Sing dhuwur gak iso ngoyo nek iki. Walah, Pak. Lah terus siapa? Lembaga tertinggi negara dikumpulkan oleh pemerintah, MPR, DPR, ditarik suara aklamasi. Ketua masih pegang kertas, dibagi saja belum? Masih dipegang ketua. Gus Dur jajar duduk dengan Bu Mega, tangannya Mbak Mega dicekel. Mbak Mega, nanti yang jadi presiden saya, sampean wakil saya. Loh, Gus Dur kok kendel temen? Kok wani disi kerso? Uang kertas belum dibagi. Karena Gus Dur dengan sendiri kupingnya dari Mbah Mangli, dan Gus Dur tahu siapa Mbah Mangli, orang makrifatnya tinggi. Oh, pasti jadi. Apa yang terjadi, Mas? Kertas dibagi, ditulis, kemudian dikumpulkan lagi, ditarik suara satu-satu, Bu Mega, Bu Mega, Bu Mega. Gus Dur dengan tenangnya sambil takut malaikat Jibril, kok kalangi ini? Dari malaikat Jibril si talatur kon kesusu ae. Nono talaki sik nono. Akhirnya betul, Mas. Apa yang terjadi? Gus Dur betul menang jadi presiden. Menang jadi presiden. Apa kata Mbak Mangli? Presiden, sabar. Presiden disebut begitu, Mas. Nunggu kursi presiden 2 tahun. Sabar itu teluk mudun itu dulu 3 tahun. Begitu menjelang 5 bulan kalau nggak salah ingat saya ditelepon, Dek, saya lagi di Canberra di Australia Selatan menuju ke Perth. Kapan? Mulai kira-kira seminggu. Ayo nangge di Mbak Mangli. Ayo Mas, aku di acara nang Pekalongan. Gue tak aturi, Angles teko tak telepon. Ya, begitu saya datang ke Indonesia saya telepon. Ya Dek, ayo ketemu di. Begitu sampai di Magelang, sowan Mbah Mangli. Apa kata Mbah Mangli? Nger, tahun niki nggih, kayak bulan niki, tanggal niki, dina iki, jam iki balik Gusti nggih. Terus lho khotimah, kayak kok tak tutup dia. Selamat aku gak dingonokno iki. Akhirnya betul tahun itu, bulan itu, hari itu, tanggal jam itu, Gus Dur dipanggil beliau. Enggak seberapa lama Mbah Mangli ikut meninggal dunia. Ini orang kelas-kelasnya sudah makrifatnya tinggi. Yang bisa naik ke sana itu hati, Mas, bukan fisik. Orang karomah kayak apapun, sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, wiridanya sama dengan kita. Yang beda hati. Tulus ya Rabb, isma' du'ana, sallimna hadhihi al-ummah kulluh min al-matri hadhihi al-lailah, isfiha. Allah ya musda marah. Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan. Dulur semanten kata ini ki umat panjenengan, Gusti le cinta dateng panjenengan, dateng Rasulullah. Panjenengan jawai, panjenengan sehataken Gusti senajan to Jawa. Menawi kepareng ya Allah Gusti. Pak dipun stop lho Gusti. Pun Jawa. Kula ngertos nek Jawa niku rahmat. Tapi fisik umat berbeda satu dengan yang lain. Yang fisiknya kuat mungkin saja tidak kuat. Apa tidak masuk angin? Apa tidak sakit? Ya musyiar mal iswa doa. Panjenengan mirengaken Gusti, doaipun umat semanten kathah. Sampaikan hati dengan tulus kepada Allah. Insya Allah dijabai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Makanya dasarnya hati, Mas. Yang disampaikan Prof Prayogo dan lain sebagainya, itu betul-betul memang hati harus ditata dengan baik. Donga iku konsentrasi sing temenan nak batin. Sampaikan, usulkan kepada Allah. Maka ibadah jangan cuma fisik, batinnya ikut ibadah. Termasuk sholat
Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad, lisan kita baca sholawat, tapi batin kita ciptakan hub. Ahibbak ya Muhammad, isma' ya Muhammad, nas'aluka wasilatan bi syafaati rasulika Muhammad ya Rabb. Isma' doa ada wa hadil ummah kullu salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hati mas, hati ciptakan cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada keseimbangan. Batine api, syariate gak tepak menceng mas. Contoh kecil, batine api, usul nang Allah, konsentrasi khusyuk, sarungi najis ditompo. Batin tidak akan sempurna kalau zahir tidak sempurna. Sekarang saya balik, zahirnya sempurna, batinnya gak sempurna. Contoh nih, sembayangi api, batinnya ngelamun, dikutuk oleh Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Nah, dua-duanya harus jalan. Soal zahir panjenengan pun saya diudani gak sampai pindah, saya tetap terus khusyuk nang Gusti Allah. Saya harapkan batinnya pun juga demikian. Ojo men fisik tok, atine betul-betul wusul dengan Allah. Ini nanti batin panjenengan munggah derajatnya mas. Munggahno derajat kudu nguasai ilmu tarekat, baru masuk ke alam malakut. Mari ngono nguasai ilmu makrifat, masuk ke alam jabarut. Nguasai ilmu hakikat, masuk ke alam laut. Ini sulitnya setengah mati. Ono terobosan mas, sing gampang, gak usah soro-soro. Apa bareng karo wong sing derajat katut melok Allahumma ngaji Riyadul Jannah budal dewe-dewe karo ngaji dampingi kiai ini Profesor Doktor Kiai Haji Imam Suprayogo dampingono nak, terus mlebu nang kantor dampingono nak, diatur idat awakmu melo krono bareng wong dra sing budal dewe mulya nak. Sejen apa boten? Saya ceramah diterima panitia, langsung disuruh makan, sing barengi katut melo, malah sing bareng-barengi sing tete iwak. Lho nek ngono apa cari barengane? Lah Anda sekarang cinta sama Muhammad. Dan nek cinta karo Muhammad dibarengno karo Nabi. Allahumma sholli ala. Sembayang nang Gusti Allah, kebutuhane menungso nang Gusti Allah, betul. Gak nyebut Nabi Muhammad coret gak bakal ditompo. Sabuani semengka sholawat ganti lagi gak iso mas, harus Muhammad. Karena Muhammad orang yang dekat dengan Allah. Panjenengan nyebut Muhammad katut ikut dekat sama Allah. Allahumma, ya mudah-mudahanlah umat segini banyak Riyadul Jannah semuanya masuk surga. Allahumma amin. Apapun kondisinya, wong niku nek dibareng no pak, borongan pak, bareng niku masya Allah. Nek bareng wong api katuk melok api. Secara filsafat ngeten lho mas, ana pabrik rokok cap bentul, tuku cengkeh Zanzibar, beli di Pacitan, harga cengkeh dituku 1 ton, bayar 200 juta, dikawak mohon nang Malang. Bareng ana dengene Malang sing jenenge cengkeh kate dicampur ro dengene baku dirajang. Sadurunge dirajang diayak mas, bareng diayak metu bleduke. Bleduk ing dalam 1 ton metu di kono 20 kilo. Piro regane bleduk? Piro? 200.000. Bleduk iki 200.000. Mulane wong wedok-wedok iku nek mulingkuk menesuk nek nyapu-nyapu bleduk aja kon buang. Kelompokno wadahi plastik. Didol iku 200.000 niku regane. Nek bareng cengkeh, bareng balduke wis diayak ditokno saka cengkeh, didol gawayu mergo coplok teko waktu bareng mek cengkeh ditimbang bareng regane cengkeh 200. Jadilah iki filsafah bareng iki ngene. Mulane bareng wong derajat iki bareng para alim ulama, bareng para habaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan diderajatkan golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma
Allahumma sebab Muhammad besok masuk surga. Muhammad sapa sing bocah umatku la Gusti napa cap Allah akil min ummatik manakhi samalahum wa hum surakat babil jannah. Muhammad lebana surga umatku sing kadek hisab masuk nabi rasul sing dicintai Muhammad katut. Malah Nabi Muhammad waktu itu dielingno kali Gusti Allah Muhammad awas lali sing buri dhewe aja sampe kajrit sinten Gusti mujahid. Amin ngono lho. Amin. Tak dongano kabeh iki muga-muga mlebu swarga. Alah gombal. Oh ngaku gak diamin lho dene amin. Ya Allah muga-muga kabeh iki mlebu swarga. Allahumma amin. Persis jam 12:05. Terus maksud hati memeluk apa daya gunungnya kudanan. Ya banyak pertimbangan lah, juga jaga kesehatan ya. Jadi kalau kita teruskan rasanya kurang pas. Penjenengan kademen, kemampuan fisik antibodi terbatas mas. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Kalau saya mau ceramah subuh no problem. Ya, soalnya saya nanti pulang masih juga ada tugas subuh, kuliah subuh, setelah itu mimpin jamaah saya sendiri di rumah. Besok pagi cuma berubah banyak. Jadi terus sambung-sambung ini, mengingat dan menimbang ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha. A'udzu billahi min dzalika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa innallaha balighu amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-qail wallahu ma'al 'abdi ma dhanna bi amma ba'd. Ashabul fadilah, para habaib yang selalu kita muliakan dengan iringan doa, mudah-mudahan beliau panjang umur. Al-Maksus Murabbi hadil Jamaah Khadimul Ummah. Allahumma stajib ya Allah. Saya tidak bisa sebut satu-satu karena banyak dan waktunya sudah malam. Jatah saya tadi sedikit katanya Prof begitu. Yang sangat saya hormati juga keluarga besar Stikes, beliaunya Bapak Dr. Haji Tayubi Haryanto SEFN selaku tuan rumah, guru besar kita penjenenganipun Bapak Romo Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprayugo yang barusan saja menyampaikan panjang lebar sehingga saya sudah kehabisan judul. Para alim ulama, para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu yang sangat cintai, maksusan ya hadil ummah kullu jamaah ya Rabbul Jannah ya Rabb.
hadza abdu kulluhu ya Allah isma' du'ana wa taqabbal hajatana wa yassir jami'a umurana istajib ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pertama Pak Mujahid panjatkan syukur. Agak sedikit lama Riyadul Jannah lupa dengan Mujahid. Ojo guyu tak kaplok. Kalau tadi beliaunya Romo Kiai Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo sebagai wakil pengganti dari Pak Hasyim. Beliau wakil, saya malah ganjelnya. Saya tadi malam baru ditelepon Prof. Pak Mujahid kebetulan yang terima istri saya. Kok agak lama saya kira curiga, coba kurang ajar di punang bojoku. Ngerti nek bojoku ayu disuwi-suwi. Masya Allah. Saya ada acara di Lawang. Saya bilang, wah tidak bisa ini kalau mendadak begini. Ya sudah, coba saya usahakan, alhamdulillah dari bisa. Singkat, simpel, tidak usah banyak-banyak. Ingin doa mustajabah? Ingin doa dikabulkan? Semua keinginan diijabahi? Doanya kuncinya ada satu. Kalau beliau ada satu, saya juga ada satu. Begini. Napa sing panjenengan berdoa? Duit. Bangga. Masuk stikes tidak bayar bangga. Kalau saya bangga yang bayar daripada yang tidak bayar. Sing gak bayar berarti gak duit. Sing iso bayar berarti duit goblok kayak waras. Oh gak bayar tambah seneng itu gak melarat sampai itu. Masya Allah. Ngeten. Kalau ingin doa itu mandi mesti ditompo. Asal satu ini beres. Gimana wong doa di ngeten. Wetenge luwe, begini iki luwe napa? Luwe. Ya rasane dhewe. Ngampam ya luwe wong aku dhewe ya luwe kan apa-apa. Donga nang langit, Mas. Gusti nyuwun sarapan. Sarapan jaluk nang langit. Wong waras apa wong gendeng? Wong waras apa wong gendeng? Wong gendeng apa wong waras? Minta makan dan minum. Gusti nyuwun sarapan. Mudun Mas sarapan. Mudun. Nyabrang laut, kanok kapal, kanok perahu, kanok gedek. Terus ya apa? Nanti pangeran, lah apa bingung-bingung. Cekur. Lho guyu. Cekur. Lagi wong waras apa wong gendeng? Ya saya muni gendeng itu gendeng. Cekur laut Mas. Apa yang terjadi? Banyune minggir. Mas. Ana wong kobong gak tambah gosong tambah ganteng. Guyu kabeh. Panjenengan kula critani ngeten iki percaya napa mboten? Lha niki Quran lho. Niki Quran. Nek guyu karo ceritaku berarti ngenyek Quran. Sapa jalur sarapan nang langit? Nabi Isa alaihissalam waktu ditantang umat. Isa, aja gedabrus klambimu. Pangeran gak ketok. Ku sapa? Jajal. Jalur panganan. Awak-awakan gak mangan pirang-pirang dina. Nabi Isa ndonga, Mas. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Gusti, panjenengan doakan panganan saking langit. Langsung JP diperintah. Mudun. Lama ningali TV. Ono JP ndelok TV aku ngaca. Lama kan, Brit? Joda Akbar. Apa? Jalaluddin ngamuk. Apa? Rukoyani muring-muring terus. Saya mudun. Jogono panganan terus warga. Langsung Mas, malaikat Jibril berangkat yang malaikat Ridwan. Pan, apa Brit? Aku dikon bos. Tahu, jogono panganan kayak mati sah. Tahu. Ya terserah kono diwul ya kene. Mudun Mas, panganan teko langit mudun nantinya. Dimakan.
Ini Quran. Siapa nyabrang laut tanpa kapal? Nah, mulai mengerti. Gendengnya mulai waras. Sapa kobong tambah ngadeg? Lalu terus dulurku kabeh iki bondo apa? Njaluk duit. Gusti. Lah temenan aja guyu. Lah temenan. Gusti. Sik talah. Wong kiai ini durung ngomong dhisik. Duit temenan. Temen. Semua doa Anda akan diterima dan diijabahi oleh Allah karena janji Allah sendiri, ujibu da'wat tadda'i. Tak kabulno sapa wong sing njaluk nangan. Kunci di situ. Asal kita dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Aku dekat dengan orang. Kalau dia dekat dengan Allah, jaminan. Sing iso cedhek iku dudu awake, Mas. Kalau kita ingin doa kita mustajabah, yang harus kita dekatkan Saya tadi sudah saya sampaikan sama Prof. Prof, nanti kalau saya ceramah cari kecer-kecerannya Prof bahasa dia saya teruskan hati kuncinya. Ngerti Mas? Ada syariat itu syariat dohir, ada syariat batin. Yang syariat dohir berkisar pada dunia syariat. Yang fisik kita studi di stikes, belajar, ngapalkan Quran dan sebagainya dan lain sebagainya. Ini sebatas pada fisik. Batin itu harus juga dididik. Sebab batin ini yang bisa usul dengan Allah, bukan fisik. Sing iso kontak nang Allah itu batin, Mas. Duduk fisik. Maka batinnya pun harus juga beribadah. Maka ada syariat batin. Maka yang jelas hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Pada prinsip inti syariat agama adalah sholat. Betul. As-sholatu ya doa. Sembahyang itu untuk bermohon kepada Allah. Hidup memberikan fasilitas kita, walau di jalan makfil arti jami'an. Akhirnya tak cepat noya, lalu kau ini gak ngerti percuma. Allah itu menciptakan segala-galanya dibahas untuk manusia. Pakai. Manusia dilengkapi dengan panca indera otak, silakan dipakai alat memori ilmu. Sekolah nak sarjana S1, S2 nek perlu S1 tremos rampek kayak nutek jadi dokter sampai jadi profesor. Oke. Itu fisik. Hati Anda yang harus ngimbangi. Maka betul kalau stikes akan mengadakan pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan agama. Yang disebut oleh Prof tadi adalah pondok. Itu mengeseimbangkan antara syariat dohir dengan syariat batin. Sebab dasar ibadah itu batin, Mas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki garapan batin. Yakin terhadap kekuasaan Allah yang gaib, yang tidak rasional dan tidak ilmiah menurut syariat fisik, tapi bisa diilmiahkan. Permohonan kita kepada Allah akan dijabahi oleh Allah apapun yang Anda minta. Allah itu qadirun ala kulli syai', semua bisa. Gak ono pangeran sing gak iso, Mas. Kabeh iso. Jaluk orono beres wis. Kalau kita bisa kontak dengan Allah, batin kita sudah kita tata dengan bagus, bisa wusul dengan Allah, diterima oleh satelit Tuhan. Tangan dingin Allah menerima getaran Anda, disampaikan kepada siapa yang Anda tuju. Mulai doa, tidak peduli di mana tempatnya. Saudara punya saudara di Amerika, doa tengok gini, sambung Mas. Karena doa itu langsung ke satelit. Satelit itu adalah Allah, dipancarkan ke Amerika. Baru Anda bisa disampaikan, nyampe. Nah ini kalau dirasionalkan masuk, kita mengerti, kita paham. Maka hati inilah Mas yang bisa mendekat kepada Allah. Maka hati harus ditata. Kalau syariat dohir ya sudah kita semua mengerti, sudah tidak usah kita bahas. Sekarang syariat batin. Syariat batin harus dinaikkan. Tadi Prof mengatakan hati itu harus disuceni, betul. Itu tahap awal.
sering beristighfar, bertobat kepada Allah untuk membersihkan. Sampai Nabi Muhammad itu maksum, dijaga malaikat, tidak mungkin melakukan dosa, tapi tobat kakinya sampai bengkak. Ini perlunya batinnya biar wusul dengan Allah. Maka batin ini ditata dengan ilmu syariat. Nanti batin itu akan naik masuk ke alam malakut, ditata dengan ilmu toreko. Ilmu toreko ini mengangkat derajatnya batin masuk ke alam malakut. Kalau sudah di alam malakut, batin ditata dengan ilmu makrifat, naik ke alam jabarut. Kalau sudah duduk di alam jabarut, ditata dengan ilmu hakikat, naik ke alam lahut, alam kurban, alam kedekatan dengan Allah. Nah, ini derajatnya orang-orang yang mulia di sana, Mas. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajabah, tingkatkan batin kita naik ke atas. Jangan berhenti di bawah, ya sampai mati tidak akan bosul. Ini naikkan. Makanya ada orang-orang yang tingkatan makrifatnya tinggi. Ya. Satu contoh. Tadi baru saja kita omong-omong di kantor beliau beserta Prof. Iman. Saya cerita, satu saat saya dengan Gus Dur ceramah di Mbah Mangli. Saya pamit sama Gus Dur, Mas, aku tak nyun pamit soalnya seluruh keburu nang Semarang terus nang Solo tiga. Gus Dur bilang apa? Dudek aku dewi di Jakarta selalu repot barengnya nek. Nah, ini Mas Dur ngarep aku butuh tak tuntun. Begitu tak tuntun, berhadapan dengan Mbah Mangli, tangan tengen ketemu tangan tengen, tangan kiwa Mbah Mangli kusuk-kusuk sirai Gus Dur. Apa yang didawukan Mbah Mangli? Presiden, sabar, ngati-ngati. Aku madep. Gus Dur jantun ora ketok. Mripate mboten ketinggal. Ditungakno dadi presiden. Secara nalar otak, Mas. Wis tangeh lamun. Tapi saya yakin beliau akan jadi presiden. Kenapa? Karena Mbah Mangli yang bicara. Mbah Mangli ki wong sapa? Wong karomah, wong alamah. Marifatnya sudah tinggi. Sudah masuk ke dunia hakikat, alamnya alam kurba, alam lahut. Oh, pasti jadi. Begitu selesai, saya jabatan tangan dengan Mbah Mangli. Mbah Mangli menengah. Senasib. Ya akhirnya nang Riyadul Jannah kudanan ono ngarep dhewe. Sing mburi malah gak kudanan, sing ngarep kiai ini malah kudanan. Ya soalnya gak ditungano Mbah Mangli mangko. Begitu selesai, berjalan kira-kira 8 bulan, Indonesia pilihan presiden, naik betul. Yang terpilih Gus Dur dengan Bu Mega. Wong loro iki negara mumet. Sapa sing ditadekno presiden? Gus Dur dadekno presiden ganteng gak ketok. Lah nek Bu Mega dadekno presiden, Gus Dur dadi wakil, sing ngisor iki gedhi. Sing dhuwur gak iso ngoyo nek ngene. Walah. Lah terus siapa? Lembaga tertinggi negara dikumpulkan oleh pemerintah, MPR, DPR, ditarik suara aklamasi. Ketua masih pegang kertas, dibagi saja belum? Masih dipegang ketua. Gus Dur jajar duduk dengan Bu Mega, tangannya Mbak Mega dicekel. Mbak Mega, nanti yang jadi presiden saya, sampean wakil saya. Loh, Gus Dur kok kendel temen? Kok wani disi kerso? Uang kertas belum dibagi. Karena Gus Dur dengan sendiri kupingnya dari Mbah Mangli, dan Gus Dur tahu siapa Mbah Mangli, orang makrifatnya tinggi. Oh, pasti jadi. Apa yang terjadi, Mas? Kertas dibagi, ditulis, kemudian dikumpulkan lagi, ditarik suara satu-satu, Bu Mega. Gus Dur dengan tenangnya sambil takut malaikat Jibril, kok kalah ini? Dari malaikat Jibril si talatur kon kesusu ae. Nono talaki si nono. Akhirnya betul, Mas. Apa yang terjadi? Gus Dur betul menang jadi presiden. Apa kata Mbak Mali? Presiden, sabar. Presiden disebut pengtidu, Mas. Nunggu kursi presiden 2 tahun. Sabar itu teluk mudun ini dulu 3 tahun. Begitu menjelang 5 bulan kalau nggak salah ingat saya ditelepon, Dek, saya lagi di Canberra di Australia Selatan menuju ke Perth. Kapan? Menit kira-kira seminggu. Ayo nang gini Mbak Mali. Ayo Mas, aku di acara 6 Kalongan.
gue tak aturi, ambil sekolah tak telepon. Ya, begitu saya datang ke Indonesia, saya telepon. Jadi, ayo ketemu di. Begitu sampai di Magelang, sowan Mbah Mangli. Apa kata Mbah Mangli? Nger, tahun niki nger, kayak bulan niki, tanggal niki, dina niki, jam niki. Kembali Gusti nger, terus lu khotimah, kayak itu tak tutup dia. Selamat aku gak dingonok-ngonok sih. Akhirnya betul tahun itu, bulan itu, hari itu, tanggal jam itu, Gus dipanggil beliau. Tidak seberapa lama, Mbah Mangli ikut meninggal dunia. Ini orang kelas-kelasnya sudah makrifatnya tinggi. Yang bisa naik ke sana itu hati, Mas, bukan fisik. Orang karoma kaya apapun, sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, wiridannya sama dengan kita. Yang beda hati. Tulus ya Rabb, isma' du'ana, sallimna hadhihi al-ummah kulluh min al-matri hadhihi al-lailah. Ismi Allah ya musda marah. Gusti kula nyuwun dateng panjenengan. Dulur semanten kata ini umat panjenengan Gusti cinta dateng panjenengan, dateng Rasulullah. Panjenengan Jawa, panjenengan sehataken Gusti senajan to Jawa. Menawi kepareng ya Allah Gusti, dipun stop doh Gusti, pun Jawa. Kula ngertos nek Jawa niku rahmat, tapi fisik umat berbeda satu dengan yang lain. Yang fisiknya kuat mungkin saja tidak kuat. Apa tidak masuk angin? Apa tidak sakit? Ya musyiar mal iswa doa. Panjenengan mirengaken Gusti, doaipun umat semanten kathah. Sampaikan hati dengan tulus kepada Allah, insya Allah dijabai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Makanya dasarnya hati, Mas, yang disampaikan Prof. Prayogo dan lain sebagainya, itu betul-betul memang hati harus ditata dengan baik. Donga iku konsentrasi sing temenan nak batin. Sampaikan, usulkan kepada Allah. Maka ibadah jangan cuma fisik, batinnya ikut ibadah. Termasuk sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad, lisan kita baca sholawat, tapi batin kita ciptakan hub. Ahibbak ya Muhammad, isma' ya Muhammad, nas'aluka wasilatan bisafahati rasulika Muhammad ya Rab. Isma' doa ada wa hadil ummah kulluh salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hati, Mas, hati. Ciptakan cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada keseimbangan. Batine apik, syariate gak tepak menceng, Mas. Contoh kecil, batine apik, usul nang Allah, konsentrasi khusyuk, sarungin najis ditambah. Batin tidak akan sempurna kalau zahir tidak sempurna. Sekarang saya balik, zahirnya sempurna, batinnya gak sempurna. Contoh nih, sembayangnya api, batinnya ngelamun. Dikutuk oleh Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Nah, dua-duanya harus jalan. Soal zahir panjenengan pun sae diudani gak sampai pindah, saya tetap terus khusyuk nang Gusti Allah. Saya harapkan batinnya pun juga demikian. Ojo meng fisik tok, atine betul-betul wusul dengan Allah. Ini nanti batin panjenengan munggah derajatnya, Mas. Munggah no derajat kudu menguasai ilmu tarekat, baru masuk ke alam malakut. Mari ngono menguasai ilmu makrifat, masuk ke alam jabarut, menguasai ilmu hakikat, masuk ke alam laut. Ini sulitnya setengah mati. Ono terobosan, Mas, sing gampang, gak usah soro-soro. Apa bareng karo wong sing derajat katut melok Allahumma ngaji Riyadul Jannah budal dewe-dewe karo ngaji dampingi kiai ini Profesor Doktor Kiai Haji Imam Suprayogo dampingono nak, terus mlebu nang kantor dampingono nak, diatur hidar awakmu melok krono bareng wong sing budal dewe mulya nak. Sejen apa betul? Saya ceramah diterima panitia, langsung disuruh makan, sing barengi katut melo, malah sing bareng-barengi sing tete iwak.
Lho nek ngono apa cari barengane? Lah Anda sekarang cinta sama Muhammad. Dan nek cinta karo Muhammad dibarengno karo Nabi. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Sembayang nang Gusti Allah, kebutuhane menungso nang Gusti Allah, betul. Gak nyebut Nabi Muhammad coret gak bakal ditompo. Sapa wani semengka sholawat. Ganti lagi. Gak iso, Mas. Harus Muhammad. Karena Muhammad orang yang dekat dengan Allah. Panjenengan nyebut Muhammad katut ikut dekat sama Allah. Allahumma, ya mudah-mudahanlah umat segini banyak Riyadul Jannah semuanya masuk surga. Allahumma amin. Apapun kondisinya. Wong niku nek dibareng no Pak, borongan Pak. Bareng niku Masya Allah. Nek bareng wong apik katuk melok api. Secara filsafat ngeten lho Mas. Ana pabrik rokok cap bentul. Tuku cengkeh Zanzibar, beli di Pacitan. Harga cengkeh dituku 1 ton, bayar 200 juta. Dikawak mohon nang Malang. Bareng ana dingene Malang sing jenenge cengkeh kate dicampur ro dingene baku dirajang. Sadurunge dirajang diayak Mas. Bareng diayak metu bleduke. Bleduk ing dalam 1 ton metu di kono 20 kilo. Piro regane bleduk? Piro? 200.000. Bleduk iki 200.000. Mulane wong wedok-wedok iku nek muling kok menesuk nek nyapu-nyapu bleduke aja kon kuat. Kelompokno wadahi plastik. Didol iku 200.000 niku regane. Nek bareng cengkeh bareng bleduke wis diayak ditokno saka cengkeh didol gawayu mergo coplok teko waktu bareng mbek cengkeh ditimbang bareng regane cengkeh 200 dadilah iki filsafah bareng iki pengen mulane bareng wong derajat iki bareng para alim ulama bareng para habaib Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan diderajatkan golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma sebab Muhammad besok masuk surga. Muhammad sapa sing mbok jak umatku la Gusti napa cap Allah akil min ummatik manakhi samalhum wa hum suraqan bil jannah. Muhammad lebokno surga umatku sing kadhe hisab masuk nabi rasul sing dicintai Muhammad katut. Malah Nabi Muhammad waktu itu dielingno kali Gusti Allah Muhammad awas lali sing buri dhewe aja sampe anjrit. Sinten Gusti mujahid. Amin ngono lho. Amin. Tak dongano kabeh iki muga-muga mlebu swarga. Alah gombal. Oh ngaku gak diamin oh dene amin. Ya Allah muga-muga kabeh iki mlebu swarga. Allahumma amin. Persis jam 12:05. Terus maksud hati memeluk apa daya gunungnya kudanan. Ya banyak pertimbanganlah, juga jaga kesehatan ya. Jadi kalau kita teruskan rasanya kurang pas. Penjenengan kademen, kemampuan fisik antibodi terbatas Mas. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Kalau saya mau ceramah subuh no problem. Ya, soalnya saya nanti pulang masih juga ada tugas subuh, kuliah subuh, setelah itu mimpin jamaah saya sendiri di rumah. Besok pagi juga berubah banyak. Jadi terus sambung-sambung ini mengingat dan menimbang ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.